Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai materi perhitungan isotonis pada kompetensi dasar teknik pembuatan sediaan steril mata pelajaran pelayanan farmasi di kelas 12. Nah, sebelum kita memasuki metode perhitungannya, terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa itu isotonis, hipotonis, dan hipertonis. Pertama, isotonis. Isotonis ini adalah suatu keadaan di mana tekanan osmosis dari larutan obat itu sama dengan tekanan osmosis dari cairan tubuh. Nah, kemudian yang kedua, hipotonis. Ini adalah suatu keadaan di mana tekanan osmosis dari larutan obat itu lebih kecil daripada tekanan osmosis cairan tubuh. Kemudian hipertonis. Ini adalah suatu keadaan di mana tekanan osmosis dari larutan obat itu lebih besar daripada tekanan osmosis cairan tubuh. Nah, untuk tiga istilah ini silakan kalian ingat dengan baik. Adapun cara perhitungan isotonis, yang paling sering digunakan itu kita bahas di sini hanya dua metode, yaitu metode yang pertama itu menggunakan metode penurunan titik beku atau PTB. Kemudian yang kedua, ini menggunakan metode ekivalensi NaCl. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu, ini adalah menggunakan metode perhitungan menggunakan metode penurunan titik beku atau PTB, kita singkat supaya lebih mudah kalian ingat. Pada metode penurunan titik beku, metode ini dibuat dengan membandingkan harga penurunan titik beku dari natrium klorida 0,9%, yaitu 0,52. Nah, kenapa menggunakan natrium klorida 0,9%? Ini adalah penurunan titik beku NaCl yang paling mendekati dengan penurunan titik beku dari cairan tubuh. Untuk rumusnya, untuk metode PTB, rumusnya adalah B sama dengan 0,52 kurang B1C dibagi B2. Nah, ini rumus perhitungan isotonis untuk metode PTB, di mana B ini adalah
bobot zat tambahan yaitu NaCl dalam satuan gram per 100 ml larutan. Kemudian 0,52 ini adalah titik beku cairan tubuh. Selanjutnya B1 ini adalah penurunan titik beku dari zat berkhasiat. Kemudian C ini adalah kadar zat berkhasiat dalam satuan persen bobot per volume. Sedangkan untuk B2 ini adalah penurunan titik beku dari zat tambahan, dimana di sini zat tambahan yang digunakan itu adalah NaCl. Nah, di dalam metode yang pertama ini ada 3 keadaan tekanan osmosis larutan obat yang harus kalian ketahui. Yang pertama, untuk keadaan isotonis. Nah, pada keadaan isotonis ini nilai B itu adalah sama dengan 0, maka B1 dikali C itu nilainya adalah 0,52. Kemudian yang kedua, hipotonis. Untuk hipotonis nilai B ini adalah positif, maka B1 dikali C ini nilainya adalah kurang dari 0,52. Kemudian yang ketiga, hipertonis. Ini nilainya B sama dengan negatif, maka B1 dikali C ini lebih besar daripada 0,52. Nah, 3 keadaan ini diharapkan kalian dapat mengingatnya dengan baik. Baiklah, selanjutnya kita ke contoh soal yang pertama. Jika diketahui bahwa penurunan titik beku air yang disebabkan oleh 1% bobot per volume asam borat adalah 0,288, maka kadar asam borat dalam 300 ml larutan asam borat isotonis adalah. Nah, di sini kalian diminta untuk mencari berapa kadar asam borat yang diperlukan agar larutan asam borat itu bersifat isotonis. Yang pertama, kita misalkan kadar asam borat atau kalau dikonversikan ke dalam rumus itu adalah C besar. Ini nilainya adalah X persen bobot per volume. Ini nanti akan kalian cari.
Kemudian PTB dari larutan NaCl atau B2 ini adalah 0,576. Ini sudah ketentuan. Jadi silakan kalian ingat, PTB untuk larutan NaCl itu adalah 0,576. Kemudian PTB dari larutan asam borat atau B1 ini adalah 0,288. Karena larutan bersifat isotonis, maka nilai B itu adalah sama dengan 0. Ini bisa kalian lihat di sini tadi 3 keadaan tekanan osmosis larutan obat. Jika isotonis, B sama dengan 0. Nah, maka ini bisa langsung kalian masukkan ke dalam rumus. Untuk rumusnya itu sendiri, B sama dengan 0,52 dikurang B1C per B2. Nah, tadi kan untuk nilai B ini sama dengan 0, maka kalian masukkan B sama dengan 0,52 dikurang B1-nya 0,288 dikalikan X per 0,576. Nah, ini 0 dikali 0,576 itu nilainya adalah 0 sama dengan 0,52 dikurang 0,288X. Kemudian kita pindah ruas supaya nilainya positif. 0,288X sama dengan 0,52. Maka nilai X ini bisa kalian cari dengan 0,52 dibagi 0,288. Nilainya adalah 1,806. Nah, jadi kadar asam borat agar diperoleh larutan asam borat isotonis adalah 1,806% bobot per volume. Jadi ini jawabannya. Nah, untuk contoh soal nomor 1 mudah kan? Selanjutnya ke contoh soal nomor 2. Jumlah volume larutan glukosa isotonis yang dapat dibuat jika tersedia 50 gram glukosa, di mana diketahui penurunan titik beku glukosa itu adalah sama dengan 0,1. Jadi berapa volume larutan yang dapat dibuat? Nah, ini sama seperti contoh nomor 1 tadi. Kita misalkan kadar glukosa itu adalah X persen bobot per volume. Kemudian PTB larutan NaCl ini adalah 0,576. Kemudian PTB larutan glukosa ini adalah 0,1. Dan karena larutan isotonis, maka
nilai B itu sama dengan 0. Nah, kita kembali pada persamaan keadaan yang telah kita bahas di awal tadi. Untuk nomor 1, ini isotonis, nilai B sama dengan 0, B1 kali C sama dengan 0,52. Untuk contoh soal nomor 2 ini, kita menggunakan permisalan ini. B1 dikali C sama dengan 0,52. B1 kali C sama dengan 0,52. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. B1 adalah 0,1 dikali C sama dengan 0,52. C ini adalah 0,52 dibagi 0,1. Maka nilai C itu adalah 5,2% bobot per volume. Nah, jadi ini langsung nilai C-nya adalah 5,2% bobot per volume. Kalau kalian ingin menggunakan rumus seperti contoh nomor 1 ini tadi, ini juga bisa dan hasilnya pun akan sama. Nah, arti persen bobot per volume di sini itu artinya adalah satuan gram untuk tiap 100 ml larutan. Artinya di sini nilai C ada 5,2% bobot per volume, maka untuk 100 ml larutan glukosa isotonis itu kita perlu menambahkan sebanyak 5,2 gram glukosa. Sedangkan di soal ini tersedia 50 gram glukosa. Nah, berapa volume larutan glukosa isotonis yang dapat dihasilkan? Nah, tersedia 50 gram glukosa, berapa mililiter larutan yang dapat kita buat? Pada perhitungan sebelumnya, kita mendapatkan angka untuk 5,2 gram glukosa, ini untuk 100 ml larutan. 5,2 gram glukosa untuk 100 ml larutan. Nah, jika tersedia 50 gram glukosa, berapa mililiter larutan yang akan didapatkan? Nah, ini cara menghitungnya mudah. Kalian tinggal hitung 50 gram dibagi 5,2 gram dikali 100 ml. Ini adalah volume larutan yang didapatkan. 50 gram dibagi 5,2 gram dikali 100 ml. Hasilnya adalah 961,5 ml. Nah, jadi volume larutan glukosa isotonis yang dapat dibuat adalah 961,5 ml. Jadi ini untuk jawaban nomor 2. Perlu ditekankan di sini, ini adalah persen bobot per volume. Kalian harus teliti membaca soal. Permintaannya apa, maka sesuaikanlah dengan permintaan di soal tersebut. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 3. Bila dicampur 100 ml larutan asam borat 1,8% bobot per volume dan 100 ml larutan garam dapur 0,9% bobot per volume dan diketahui penurunan titik beku larutan disebabkan 1% asam borat adalah 0,288,
NaCl adalah 0,576, maka akan didapat larutan yang bersifat. Jadi di sini ada dua larutan yang dicampurkan dan kemudian kalian diminta untuk menentukan larutan hasil pencampuran itu nanti bersifat apa? Apakah isotonis, hipertonis, ataupun hipotonis? Nah, kalau digambarkan seperti ini, di dalam wadah, ini yang pertama kalian memasukkan 100 ml larutan asam borat dengan kadar 1,8% bobot per volume. Kemudian kalian tambahkan 100 ml larutan garam dapur dengan kadar 0,9% bobot per volume. Nah, artinya di sini volume campuran yang didapatkan itu adalah 100 ml ditambah 100 ml. Ini sama dengan 200 ml. Ini untuk volume campuran. Kemudian untuk kadar asam borat campuran ini harus kalian hitung. Ingat, syaratnya C itu harus dalam satuan gram per 100 ml larutan. Nah, artinya ketika volume campuran ini adalah 200 ml, kadar asam borat campuran ini harus kalian hitung jika di dalam 100 ml ini berapa kadarnya. Nah, tadi kan kalian memasukkan 100 ml larutan asam borat 1,8% bobot per volume. Kalian masukkan ke sini. Nah, berarti di dalam campuran ini kadar asam borat itu adalah 1,8 gram dalam 200 ml. Paham sampai di sini? Jadi tadi kan 100 ml larutan asam borat itu ada 1,8% bobot per volume, artinya 1,8 gram dalam 100 ml. Ketika kita masukkan ke dalam campuran, maka kadarnya berubah menjadi 1,8 gram dalam 200 ml. 1,8 gram dalam 200 ml. Maka kadar kita misalkan di sini 1, asam borat kita misalkan 1, jadi kadar asam borat dalam campuran ini harus kalian hitung dalam 100 ml, harus kalian konversikan. Jika dalam 200 ml itu ada 1,8 gram, kalian lihat di sini 200, kalian ubah menjadi 100. 200 dibagi 100 itu hasilnya adalah 2. Berarti di sini juga harus kalian samakan. 1,8 gram dibagi 2 itu adalah 0,9 gram dalam 100 ml. Atau kita tulis seperti ini, 0,9% bobot per volume. Begitu juga untuk kadar NaCl di dalam campuran. Jadi di sini kan 0,9 gram dalam 100 ml. Berarti ketika di dalam campuran ini kadarnya berubah menjadi 0,9 gram dalam 200 ml. Maka sama seperti tadi, kalian ubah dalam 100 ml. Kita misalkan di sini adalah C2. 2 ini adalah NaCl dalam campuran. Jadi 200 dibagi 100 itu adalah 2, maka 0,9 dibagi 2 ini adalah 0,45 gram.
maka C2-nya adalah 0,45% bobot per volume. Nah, PTB asam borat, kita misalkan di sini adalah B1, itu adalah 0,288. Kemudian PTB NaCl, misalkan di sini adalah B2, itu adalah 0,576. Maka untuk mencari sifat larutan, kalian menggunakan perbandingan ini. B1C 0,52. Kembali ke persamaan yang tadi, ketiga keadaan yang tadi. Untuk menentukan sifat larutan, apakah isotonis, hipotonis, hipertonis, kalian bisa menggunakan ini. B1C 0,52, apakah nanti sama dengan, apakah nanti kurang dari, apakah lebih dari. Nah, tinggal kalian masukkan ke dalam rumus. B1 dikali C1 ditambah B2 dikali C2, ini 0,52. Ini karena ada 2 larutan yang dicampurkan. Kalau misalkan nanti ada 3 larutan, maka B1 kali C1 tambah B2 kali C2 ditambah B3 dikali C3. Begitu seterusnya tergantung berapa larutan yang dicampurkan. Nah, kalian masukkan angka ke dalam rumus. B1 adalah 0,288 dikalikan C1 adalah 0,9 tambah B2 nya adalah 0,576 dikalikan C2 nya 0,45, kemudian 0,52 tetap ditulis. Kemudian kalian hitung, ini hasilnya adalah 0,2592 ditambah 0,2592, hasilnya adalah 0,5184. Nah, karena ini sangat mendekati 0,52, ini kita bulatkan, ini adalah menjadi 0,52. Sisi sebelah kiri 0,52, sisi sebelah kanan 0,52, maka di sini hasilnya adalah sama dengan. Kembali ke sini, kalian lihat nilai B dikali C sama dengan 0,52, berarti sifat larutan adalah isotonis. Maka di sini jadi sifat larutan yang didapat adalah isotonis. Karena ini tadi, karena nilai B dikali C itu adalah sama dengan 0,52. Ini contoh nomor 3. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 4. R metadon HCl 10 mg ini dibuat menjadi larutan dengan ditambahkan NaCl hingga didapatkan larutan sebanyak 10 ml. Untuk PTB metadon HCl-nya 0,101, untuk PTB NaCl 0,576. Yang ditanyakan adalah berapa NaCl yang diperlukan supaya didapatkan larutan yang bersifat isotonis. Nah, di sini terlebih dahulu kalian harus menentukan berapa kadar dari metadon HCl di dalam larutan. Jadi, kadar metadon HCl berdasarkan soal, kadar metadon HCl itu adalah 10 mg di dalam 10 ml. Harus kalian ingat bahwa standar untuk satuan kadar itu harus kalian ubah menjadi satuan gram dalam 100 ml. Jadi ini harus kalian ubah terlebih dahulu. Di sini volume larutannya adalah 10 ml, maka kalian ubah menjadi 100 ml. Caranya seperti apa? 100 dibagi 10 itu adalah 10. Maka di ini kalian kalikan 10. 10 dikali 10 adalah 100 mg.
Nah, satuannya masih dalam miligram, sedangkan standarnya itu harus di dalam gram. Maka kalian ubah miligram menjadi gram, itu diapakan? Dibagi 1000. Maka 100 dibagi 1000, ini adalah 0,1 gram dalam 100 ml. Maka kadar metadon HCl itu adalah 0,1% bobot per volume. Setelah seperti ini, baru nanti kalian bisa masukkan ke dalam rumus. Tinggal kalian tulis rumusnya. B sama dengan 0,52 dikurang B1C dibagi B2. B ini adalah yang dicari, artinya berapa NaCl yang perlu ditambahkan. Kemudian kalian masukkan nilainya 0,52 dikurang B1. B1 itu adalah PTB zat berhasiat, berarti PTB dari metadon HCl, yaitu 0,101 dikali C metadon HCl adalah 0,1 dibagi B2 adalah PTB dari zat tambahan atau NaCl, yaitu 0,576. Maka tinggal kalian hitung, ini 0,52 dikurang 0,101 dikali 0,1, ini adalah 0,0101 dibagi 0,576. Hasilnya 0,5099 bagi 0,576 adalah 0,8852 gram dalam 100 ml larutan. Nah, jadi NaCl yang ditambahkan dalam 100 ml larutan 0,8852 gram. Nah, sampai sini belum selesai. Kenapa belum selesai? Untuk nilai yang dihasilkan dari rumus, ini kan adalah 0,8852 gram per 100 ml larutan. Sedangkan pada soal, larutan yang kalian buat itu adalah 10 ml. Maka hasil perhitungan ini harus kalian ubah dari 100 ml, kalian ubah menjadi 10 ml. Nah, kalian tulis saja seperti ini. Untuk 10 ml larutan, berapa gram NaCl yang perlu ditambahkan? Jika untuk 100 ml ini kalian dapatkan tadi hasilnya ini adalah 0,8852 gram. Kalau sudah seperti ini tinggal kalian hitung. Misalkan ini adalah X, maka X itu adalah 10 ml dibagi 100 ml dikali 0,8852 gram. Mililiternya dicoret. 10 dibagi 100 dikali 0,8852. Hasilnya adalah 0,08852 gram. Atau ini sebanding dengan kita bulatkan 0,088 gram. Nah, jadi bobot NaCl yang perlu ditambahkan itu adalah 0,088 gram agar didapatkan 10 ml larutan metadon HCl yang sifatnya adalah isotonis. Nah, mudah saja bukan?
Tentunya akan mudah jika kalian rajin-rajin melakukan latihan. Nah, cobalah untuk 4 contoh soal ini kalian pahami dengan benar. Coba kalian hitung sendiri agar kalian bisa memahami dengan baik. Setelah kalian pahami, maka kalian dapat mengerjakan latihan soal berikut. Ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian catat di buku catatan dan kemudian kalian kerjakan. Usahakan untuk mengerjakan sendiri agar kalian dapat paham dengan benar. Jika kalian bingung, bertanyalah pada teman yang lebih paham atau silakan bisa bertanya langsung kepada guru pengajar kalian. Ya, untuk hari ini kita bahas untuk metode perhitungan isotonis dengan metode penurunan titik beku. Untuk metode yang kedua, yaitu metode ekuivalensi NaCl, akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.